dan uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Keuangan untuk mengambil tempat. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor S.T. Burhanuddin, beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan. Yang hadir Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ada profesornya enggak? Belum. Sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Udah dokter? Belum dokter? Saya juga belum. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Udah dokter? Oh. Siapa yang belum saya sebut? Saudara-saudara sekalian, hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Saudara-saudara, tentunya selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Segala kebaikan, karunia, kesehatan yang kita terima. Sehingga hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis, tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149.000 rupiah. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah
dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar
diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah